Monggo, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Romo Yai perintis pembina pesantren Al-Mufaridin Singa Putih yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Saya tidak menyebut yang saya muliakan, tapi saya sebut yang dimuliakan. Kalau saya sebut yang saya muliakan, itu menjadi tidak mulia, karena saya bukan orang yang mulia. Bagaimana orang yang tidak mulia memuliakan orang lain? Tapi kalau saya sebut yang dimuliakan, maka maksud saya yang memuliakan adalah Allah dan Rasul-Nya. Itu bedanya yang saya muliakan dengan yang dimuliakan. Yang kalau yang dimuliakan, maka doa kita semua yang memuliakan adalah Allah dan Rasul-Nya. Ibu dan bapak-bapak sekalian yang berbahagia, tidak saya sebut satu-satu karena waktunya pendek. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minat dulumat ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Yai tadi memang benar apa yang dikatakan. Saya tadi membaca WA, lalu kemudian memang saya usul gitu. Ketika saya usul supaya bait alinea terakhir diganti itu bukan karena saya tidak mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani, tetapi saya berpegang kepada slogan ini kan akan dijadikan sebagai lembaga pendidikan global. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dikenal baik di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, tapi tidak dikenal di tempat-tempat lain. Tempat lain mengidolakan yang lain, walaupun sama-sama Sultanun Aulia. Karena itu, kalau itu global, maka dikembalikan aja kepada Allah, kepada Rasul-Nya. Kalau Rasul itu mewakili semuanya. Apalagi lalu kemudian disebut tadi Al-Mustafa Khairul Anbiya, Sayyidul Anbiya, itu cocok banget. Lebih universal lagi ya ini. Sayyidul Anbiya itu artinya adalah apa itu namanya? Rajanya para nabi. Rajanya para nabi. Muhammad itu adalah rajanya para nabi. Hanya seringkali banyak orang yang salah paham. Tatkala menyebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lalu pikirannya tertuju kepada suaminya Khadijah. Itu anaknya Abdullah dan Aminah. Itu adalah yang sudah wafat, yang dimakamkan di Masjid Nabawi. Gambarannya seperti itu. Kalau itu
itu, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, sesungguhnya kurang luas. Memahami Muhammad itu kurang luas. Memahami Muhammad itu agar luas, jangan sebatas di fisiknya, tetapi adalah ruhaninya yang sebelum dinamai Muhammad, dinamai Ahmad. Di Al-Quran kan disebut Isa menyebutnya akan lahir, ialah seorang utusan Allah bernama Ahmad. Sebelum Ahmad itu juga punya nama lagi, ialah Alhamdu sebetulnya itu. Alhamdu. Sebelum itu juga punya nama lagi, ialah Yasin. Yasin itu adalah Muhammad. Karena itulah kalau ada orang mau meninggal, mau wafat, dibacakan surat Yasin adalah dibacakan ayat-ayat yang berjumlah 83 ayat itu agar mendapatkan syafaat dari Muhammad itu, Yasin. Lalu kemudian juga bernama Amin. Amin. Muhammad itu juga bernama Amin. Nah, karena itulah Amin itu adalah keselamatan. Amin itu adalah keselamatan. Karena itu semua agama apa saja di dunia ini, kalau berdoa selalu diakhiri dengan amin. Itu artinya sebetulnya mencari juru selamat sebetulnya. Coba Bapak Ibu, kalau ada orang Kristen berdoa, amin. Orang Katolik berdoa, amin. Orang Yahudi kalau berdoa, amin. Agama apa saja termasuk Islam, kalau berdoa lalu nyebutnya amin. Apa maksudnya? Nyari amin. Amin itu siapa? Ya Muhammad itu. Lalu kemudian bernama Alif Lam Mim. Lalu alif yang pertama. Jadi sebetulnya Muhammad Rasulullah ini memang Sayyidul Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, itu disebut Anbiya sudah cukup untuk ini saya perlu ngelirkan ini kenapa Muhammad itu. Karena itu coba Ibu Bapak sekalian, begitu mulianya. Di Quran disebutkan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Manakala kamu ingin disayang oleh Allah, ikuti saya. Kan begitu. Mayyuti'ir rasul faqad kepada Allah. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Siapa yang berjanji berbaiat kepada kamu ya Muhammad sebetulnya adalah berbaiat kepada Allah. Bahkan dulu pernah saya minta untuk membaca siapa yang memisah-misahkan antara Allah dan Rasul-Nya. Memisah-misahkan antara Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada sebagian dan ingkar kepada sebagian. Nu'min bibatin wa nakfur bibatin. Yang itu semua dimaksudkan untuk mencari jalan tengah. Di surat An-Nisa ayat 150-151 itu, maka ulaika humul kafirunal haqqo. Coba itu. Ulaika humul kafirunal haqqo.
Jadi kalau ada asyhadu alla ilaha illallah tidak sempurna kalau tidak diteruskan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di masjid-masjid ditulisi ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad Rasulullah. Jadi memang dua ini, karena itulah maka bagus sekali, indah sekali ya. Apa namanya, bait yang keempat inilah. Tugas saya kan mensarah ya. Tugas saya pada pengajian-pengajian ini mensarah. Tapi ini tadi banyak sekali yang disarah itu. Saya tulis itu hijab mata batin. Kehidupan yang gelap itu maksudnya apa? Saya kan mensarah kan, sarah itu kan menjelaskan kalau itu bisa jelas, tidak gampang jelaskan apa yang disebut-sebut oleh Kiai. Perang besar, bagaimana menjaga hati. Hati itu urusan Allah. Benar Yai, hati itu adalah urusan Allah. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Nah coba. Allah yang menurunkan kedamaian itu ke dalam hati mukmin, para mukmin. Kita tidak bisa membuat hati kita itu sakinah, mawadah warahmah. Dipertegas di surat Al-Fat kalau tidak salah ayat 4. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Itu jelas sekali. Jadi Allah yang menjadikan hati kita itu tenang itu adalah Allah. Makanya lalu kemudian Yai ngajak ini tadi, banyak ingat Allah. Nah, bagaimana lalu kemudian ingat Allah? Mungkin juga perlu disarah kira-kira Yai. Cahaya itu dari mana itu kan? Tadi Yai bilang ada cahaya. Cahaya itu tidak boleh redup. Nah, bagaimana agar cahaya ini tidak boleh direbut? Yai tadi menyebut ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Itu kita kalau mau meninggal dunia, meninggalkan kehidupan ini, betapa indahnya kalau kita dijemput ya, disambut oleh Allah dengan sambutan yang indah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lalu apa semua orang dijemput seperti itu? Ternyata tidak. Allah tidak mau bertemu atau menyapa orang-orang yang tidak taat, yang tadi takwa tadi. Tidak mau. Nanti kita ini insya Allah lah kita dijemput. Amin. Ada yang dicabut. Dan untuk menyabut itu diwakilkan kepada malaikat maut. Diwakilkan kepada malaikat. Kalau yang disebut Yai tadi, ya ayatuhan nafsul mutmainnah itu di surat Al-Fajr ayat 27. Tapi kalau yang dicabut itu kan, diwakilkan kepada malaikat maut, jelaskan di surat As-Sajdah ayat 11. Surat As-Sajdah ayat 11. Di sana kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Diwakilkan kepada malaikat maut. Dan kalau diwakilkan kepada malaikat maut, lalu ya namanya wakil, ya pakai protap. Apa itu kalau istilah penjenengan apa itu Pak?
apa itu namanya? SOP. Nah, kalau wakil kan pakai SOP. Kalau saya datang ke sini karena oleh Yai dijemput, kan oleh Yai dijemput ke rumah. Maka saya enak kan? Yai sendiri ketemu Gus Atib, monggo terus mawon teng Kiai gitu kan. Tapi kalau Yai ndak mau, kon mulai wis tak dongakne ya lah itu, kon mulai kon dongakne itu mewakilkan Yai. Itu berat itu kan. Ke sini ndak jelas itu kan. Itu diwakilkan di Quran ditulis, dijelaskan. Kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Kan gitu kan, Yai tadi nyebut-nyebut gitu tadi. Lalu kemudian diwakilkan kiai yang tidak takwa itu apa ada? Inna akramakum indallahi atqakum itu sebetulnya siapa? Nah ini, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, satu-satu Yai, nah, nanti saya mensarah satu-satu mudah-mudahan nyampe gitu ya. Mudah nyampe. Ini tadi kan saya tulis, Yai tadi ngendikan apa gitu, saya tulis di situ. Siapa tahu ada di antara kita yang lalu kemudian belum jelas. Dengan saya ke sini, lalu kemudian siapa tahu kemudian malah semakin jelas. Ya, mudah-mudahan paling tidak itu. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kehidupan kita ini adalah dari jasmani dan ruhani. Ruhani. Yang diajarkan oleh kiai ini, kita ngaji seperti ini. Kita membuat pondok seperti ini. Kita lalu kemudian membuat kegiatan rutin yang diharapkan oleh kiai istiqomah ini. Sebetulnya yang terpokok, ya, bukan berarti yang lain tidak penting, yang terpokok gitu kan, itu adalah menyangkut ruhani. Yai tidak akan ngajari bagaimana membuat kereta api cepat, itu kan ada. Membuat pesawat terbang, membuat kapal selam, itu bisa ning bagian dhewe ya, bagian dhewe. Dan itu tidak sesulit ngurus ruhani. Ngurus ruhani itu paling sulit. Orang ono sekolahi. Orang katakan, karena pejabat-pejabat pendidikan itu mengatakan katanya lewat pendidikan nanti ruhaninya, akhlaknya jadi baik. Itu hanya omong aja sebetulnya. Nyatanya tidak begitu. Ruhani ini tidak bisa dibangun oleh sekolahan, itu tidak bisa. Caranya ya begini ini sebetulnya. Apa ada buktinya? Dulu kan pernah saya katakan bukti-bukti itu. Misalnya kita ini sabar. Kan ya? Jujur. Apa sabar itu bisa kita bentuk? Jangankan kau bentuk banyak orang. Nyuruh sabar istri kita aja enggak bisa kok. Ning mbok sing sabar. Apa sampean dia sabar toh, Cak? Gitu kan. Enggak bisa sebetulnya. Jadi ibu juga enggak bisa nyuruh bapak sabar, bapak juga enggak bisa nyuruh ibu sabar. Ini karena memang dari Allah loh itu sesungguhnya. Lalu kenapa? Seperti itu memang berat. Nah saya katakan tadi, sekolah tidak bisa. Sabar, jujur. Membuat jujur itu wong sa-Indonesia kan enggak bisa sebetulnya tuh. Karena itu mulai dari presidennya Pak Karno, Pak Harto, lalu kemudian Pak Habibie, Gus Dur, lalu kemudian Bu Mega, Pak Yudhoyono. Kan yang diurus kan orang-orang yang enggak jujur kan. Korupsi itu kan tanda enggak jujur. Sekolah malah kadang-kadang ngilangi kejujuran, Yai. Yang paling jujur itu kan anak TK. Ya kan anak TK itu kan jujur. Coba anak-anak itu kan, sangunya berapa? Siapa yang 5.000 angkat tangan? Saya Bu Guru gitu kan. Nanti di sakunya itu ya 5.000. Yang 10.000 siapa? Saya Bu Guru itu kan. Nanti di sakunya ya 10.000. Itu kalau anak TK.
Nanti kalau sudah SD mulai bisa nipu-nipu dikit. SMP tambah-tambah, SMA itu kan. S1, S2, S3 itu malah tipu-menipu itu sebetulnya itu. Jangan dikira kalau sudah S2, S3 kalau hanya SD, SMP, SMA itu kalau ujian itu ditata sedemikian rupa itu agar tidak nyontek. Kalau nyontek itu paling-paling 1 baris, 2 baris. Bisanya nyuri itu 1 baris, 2 baris. Kalau anak SD, SMP, SMA. Kalau anak S2, S3, apa tidak nyontek? Tidak. Tapi copy paste. Wah, itu lebih parah itu. 1 bab ya itu. Jadi memang makin tinggi. Tidak bisa, karena itu ini. Ini kegiatan yai itu bagaimana kamu bertakwa. Nah, ruhani ini loh yang mau diselamatkan oleh yai ini. Lah, ruhani ini sebetulnya adalah kepercayaan Allah. Datang dari Allah. Yang itu adalah benar. Al-haq mirrobbik itu kan, kebenaran itu dari itu, itulah ruhani itu yang ditiupkan oleh Allah pada ketika kita umur 4 bulan 10 hari. Di Quran itu di surat As-Sajdah ayat 9 kalau tidak salah, summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absyara wal afida qalilan ma tazkurun. Ruh ini, ruhani kita ini berada di alam gelap. Yang tadi dikatakan oleh Yai, kegelapan itu, kegelapan ini tidak pernah akan bisa hilang. Wong kegelapan itu melekat atau menyatu dengan tubuh kita ini. Tubuh kita ini terdiri atas namanya angin, air, tanah, api, nafsu raihan, rahmani, jasmani, idhafi. Yang pada diri kita ini tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah. Siapapun kita ini tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah. Angin itu tidak mau kelintasan, air tidak mau kerendahan, tanah tidak mau kekurangan, api tidak mau kalah. Kita ini punya 4 penyakit ini loh sebetulnya. Yang lalu kemudian yang dikatakan Yai berkali-kali, tidak bisa dihilangkan kecuali ingat Allah, zikir, bersolawat, itu sebenarnya ini. Lah 4 penyakit ini kalau berkumpul, menyatu, lalu beranak pinak menjadi 10. Melahirkan 10 penyakit lagi. Ialah ajib, ialah riya, ialah takabur, ialah hasud, ialah iri, dengki, tamak, fitnah, loba, sombong. Itu ada 10. 10 ini tambah 4 jadi 14. Kan tadi 4 tambah 10, 14. Ditambah lagi, kalau ini 14 berkumpul, maka lalu kemudian beranak lagi 3. 3 itu apa? Dendam, benci, perusak. Jadi di dalam tubuh kita ini ada 17 penyakit. 17 penyakit inilah yang disebut oleh Kiai tadi gelap itu. Dan itu tidak di mana-mana, itu ada pada diri kita. Ini tidak bisa diselesaikan lewat sekolahan. Makin sekolahnya tinggi, makin tamak. Makin suka sombong dengan gelarnya doktor, profesor seperti saya itu. Itu bukan lalu kemudian malah rendah, malah
Lah ini jadi sekolahan itu malah mengantarkan orang menjadi sombong. Lah seperti itu. 17 penyakit. Lah karena itulah maka 17 penyakit ini hendaknya dihilangkan lewat sholat yang jumlahnya juga 17 rakaat itu. 17 rakaat itu masih kewalahan kalau tidak ditambah dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, ini Ibu dan Bapak-bapak sekalian yang kehidupan gelap itu. Lah yang bisa menjembuhkan. Makanya di dalam Quran dikatakan fi qulubihim maradun. Di dalam dada ini ada penyakit. Penyakitnya ya minimal 17 itu. Penyakit yang ada 17 itu tidak ada dokternya. Tidak ada orang yang bisa mengobati itu. Bahkan lalu bertambah. Fazadahumullahu maradun, tambah penyakitnya itu. Nah, siapa yang bisa menyelesaikan persoalan penyakit yang ada di dalam dada kita, dalam tubuh kita yang ruhani kita ini tadi menjadi gelap? Itu hanya Allah. Karena itu sekali lagi benar yang disebut oleh Kiai, tidak ada cara lain kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kalau di rumah sendiri-sendiri, bukan tambah berkurang, tapi tambah. Karena itulah dimulai zikir, dimulai dari nadoman ini, lalu kemudian doa wirid-wirid. Kayak begitu itu sebetulnya ingin ini. Kalau ada tokonya, ya sudah. Ada bedak yang menyuruh itu hati, tidak bisa. Maka lalu dikatakan di dalam Quran itu, wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Nah, aku cabut apa yang ada di dalam dada itu min ghilin. Penyakit iri, dengki, dendam, takabur, dicabut. Yang nyabut itu Allah di dalam dada ini. Nah, di mana nyebutnya? Tajri min tahtihimul anhar. Ialah di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Tempat yang di bawahnya mengalir sungai itu di mana? Disitulah. Di Masjidil Haram yang di bawahnya itu mengalir sungai, itulah airnya kita sebut sebagai air Zam-Zam. Itu sebetulnya di situ. Kalau kita di situ, lalu kemudian penyakit hati kita ini cabut. Karena itulah, Kiai, kalau orang-orang itu ngajak tawaf 7 kali, lalu dinaikkan 50 kali. menjadi 50 kali itu. Itu benar itu. Disitulah sebetulnya tempat mencabut penyakit hati. Disitulah sebetulnya Kausar. Inna a'toina kal Kausar. Telaga Kausar itu sebetulnya ada di situ sebetulnya. Hanya orang biasanya tidak menjelaskan sampai ke sana. Biasanya kiai-kiai sepuh. Ya, saya itu kan karena ayah saya itu kiai, dulu kiai sepuh ya. Dulu saya ceritakan ayah saya itu kiai sepuh. Mondoknya itu di Bagelen. Nah, Bagelen itu baratnya Jogja. Bagelen itu baratnya Jogja ya. Ayah saya itu. Kalau ke sana itu naik sepur kluthuk katanya. Sepur kluthuk itu kalau sudah maju dikira bablas, ternyata mundur maneh. Lah zaman dulu sanggune apa gitu kan. Sanggune karak ya katanya. Karak, ayah saya itu ngaji itu sanggune karak. Saya tanya, berapa lama bah? Ya santai karak katanya. Nek karak entek nanti mulai. Nek ngomahin karak, balik maneh naik sepur katanya itu di situ. Saya tidak tahu ya. Makanya saya kadang-kadang kalau Yai membuat pondok yang semalam itu loh Yai. Saya kelingan ayah saya Yai itu. Ayah saya mungkin pondoknya ya seperti itu kira-kira. Apa namanya? Pondok yang di pesantren yang kayak begitu itu makanannya karak. Dulu kalau sekarang enggak ada ya orang yang mondok makan karak. Kalau di situ Ikannya garam. ikannya garam ya. Itu.
Nah, saya jadi heran. Ayah saya itu punya teman di Tulungagung. Teman mondok itu. Berdua ya, sama-sama naik sepur. Ternyata ayah saya itu punya anak saya kan anaknya ayah saya. Ayah saya yang pendidikannya karak itu bisa punya anak ialah saya satu diantaranya. Kok lalu jadi rektor lama ya? Berbekal karak gitu loh. Lalu kemudian teman ayah saya itu punya anak namanya Profesor Nul Khozin. Jadi rektor di UIN Lampung. Jadi umpama dua orang itu pada isi hidup kira ya. Oh, anakku ki modal karak kok bisa jadi rektor. Begitu kira-kira. Sayangnya dua-duanya sudah meninggal. Karena itu saya lalu kemudian mikir, oh iya ya, Yai membuat pondok yang semalam jadi itu kira-kira terinspirasi kesederhanaan, prihatin. Justru lewat prihatin itulah anaknya lalu kemudian menjadi sukses. Sama beliau itu prihatin anaknya masuk ke dokteran kan gitu kan. Putrinya masuk ke dokteran. Cucunya jadi Sairi ini. Oh, cucunya beliau. Jadi bukan karena berlebih-lebih punya sekereta api ya. Tapi sederhana hidup di pondok ternyata malah jadi ini. Ini yang pertama tadi kegelapan. Makanya itu tugas Rasulullah itu mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang. Minadzulumat ila nur. Dari gelap yang ada di dalam tubuh yang hawa nafsu yang mengandung penyakit 17 jenis itu adalah Rasulullah. Karena itulah maka saya senang sekali di sini nih. Nah, lalu kemudian yang kedua itu tadi Yai nyebut perang. Perang itu ada dua. Ialah perang kecil dan perang besar. Perang kecil, perang besar. Rasulullah yang mengatakan begitu. Kita baru menyelesaikan perang. Tapi perang yang kita laksanakan, yang kita selesaikan adalah perang kecil. Padahal ketika itu adalah perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq. Kok lalu disebut perang kecil? Sahabatnya bingung, yang kecil aja seperti itu, yang besar seperti apa? Itu kan. Yang besar kata Rasulullah adalah perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu itu jauh lebih berat ditimbang perang kecil, perang fisik itu. Sebab kalau perang hawa nafsu, kalau kalah, risikonya masuk neraka. Karena itulah lalu perang kecil itu ialah perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud. Kalau serang perang Rusia-Ukraina itu perang kecil. Agar menang, maka lalu kemudian disuruh kita itu memohon pertolongan pada Allah lewat kunut nazilah. Kalau perang kecil itu lewat kunut nazilah, membaca kunut nazilah agar menang. Nah, kalau perang kecil saja itu harus membaca kunut nazilah, maka kalau perang besar apa? Kalau perang besar, setiap memulai perang. Nah, setiap memulai perang. Kapan memulai perang itu? Memulai perang itu adalah ketika bangun tidur. Bangun tidur pagi itu, kalau perang hawa nafsu itu sudah mulai. Kalau tangi, lalu kopinya kok lalu oranget ini. Iki nek opo te kopi ini kopi kan itu ya. Ya kan? Itu kan mulai perang itu. Itulah sebabnya subuh itu harus membaca kunut. Membaca kunut subuh itu sesungguhnya memohon kepada Allah agar diberi kekuatan bisa menang perang melawan hawa nafsu. Dan itu berat.
Makanya lalu kemudian hadis Nabi mengatakan a'da'atu wika nafsuka alati baina jambaika. Hendaknya musuh yang kamu kalahkan terlebih dahulu adalah yang utama adalah musuh yang ada di dalam dirimu sendiri. Itu yang dimaksud Yai perang besar kan itu Yai. Iya, itu. Kunut. Karena itu jangan, kalau sholat itu kalau bisa itu sebetulnya biar nikmat itu pelan-pelan ya. Gitu kan. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Nikmat banget sebetulnya. Sama dengan ketika kita duduk di antara dua sujud itu. Itu kalau kita renungkan itu kan nikmat banget. Yang diminta berapa itu? 8. Yang diminta 8 sama dengan pintu surga yang jumlahnya 8. Ini nikmat banget itu sebetulnya. Kunut perang besar, ya tadi ngendikan perang besar. Lalu kemudian yang disebut dengan menjaga hati. Menjaga hati itu saya tadi sudah jelaskan. Gimana ini? Menjaganya ini memang begini. Di dalam diri kita ini loh sebetulnya. Orang kalau bulan puasa itu kan disuruh untuk waktu bulan puasa itu katanya para setan-setan dibelenggu, gitu kan. Kan selalu dijelaskan oleh ustadz-ustadz itu bahwa pada bulan Ramadan iblis, setan, jin itu dibelenggu. Nah itu. Lalu kemudian ada orang katanya, Ustadz kalau bulan puasa setannya dibelenggu. Tapi di rumah kok masih ada orang marah. Gitu kan. Kok masih lalu kemudian ada orang bertengkar. Lalu kemudian bagaimana ini? Relevansinya itu? Dikira yang namanya setan itu di luar diri kita, padahal sebetulnya yang namanya jin, yang namanya iblis, yang namanya setan itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Sehingga yang hendaknya membelenggu itu bukan orang lain. Kita ketika bulan puasa itu membelenggu jin, setan, iblis, setan yang ada pada diri kita masing-masing. Yang membelenggu itu adalah kita. Kita disuruh membelenggu tapi kita tidak kenal jin. Kita tidak kenal iblis, kita tidak kenal setan. Nah, maka Yai ini selalu mengenalkan siapa jin, siapa iblis, siapa setan. Kalau tidak kenal kan tidak bisa membelenggu. Wah, tidak kenal kok. Nah, di sini ngajinya yaitu sebetulnya adalah di situ membelenggu. Bagaimana membelenggu jin, membelenggu iblis, membelenggu setan yang yuwaswisufi sudu rinas minal jinnati wanas itu. Nah, ini bapak-bapak sekalian yang hatu. Lalu kemudian hati itu memang urusan Allah yang tadi Yai mengatakan hati itu sebetulnya urusan Allah. Tadi saya katakan bahwa yang bisa menenangkan. Saya selalu mengatakan gini, yang dulu juga pernah saya sampaikan itu Yai. Untuk menjaga hati ini loh, menjaga hati ini. Itu betapa pentingnya rumah, Pak Saleh. Rumah itu penting karena itu kalau kita mau berumah tangga, maka lalu kemudian diingatkan rumah tanggamu itu agar sakinah, mawaddah, warahmah. Itu hanya bisa dibentuk kalau kita itu punya rumah. Karena itu rumah itu begitu penting sekali. Rumah itu penting sekali. Maka rumah itu jangan tidak ditempati. Kalau rumah itu tidak ditempati, di perumahan-perumahan itu cepat rusak.
Coba cepat rusak mana rumah yang ditempati dan yang tidak ditempati. Yang tidak ditempati itu cepat rusak. Sebetulnya yang rusak kalau rumah itu tidak ditempati bukan saja rumahnya, orangnya juga rusak loh. Makanya orang yang lungo tanpa pamit itu disebut minggat. Minggat itu kan jelek. Bojomu kok wis suwe ra ono nyandi minggat itu kan jelek. Ucul. Ucul. Minggat. Dadi apa? Dadi gelandangan. Uripe ya apa? Uripe bambung. Angel. Orang itu kalau sudah bambung, orang sudah minggat, orang gelandangan, anak-anak pang itu loh di perapatan jalan itu dididik sulit karena sudah tidak terikat dengan rumah. Namanya adalah anak liar. Dan apa saja yang bernama liar itu menyusahkan orang. Anjing liar, kucing liar, babi liar, sapi liar, rumput liar, apa meneh menungso liar. Menungso liar. Susah. Nah, Indonesia ini kenapa susah kayak begini? Mungkin karena banyak orang-orang liar sebetulnya. Saya kira itu ya. Indonesia itu kayak begini ini karena banyak orang liar. Nggak pomah. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kita ini tadi terdiri atas jasmani dan ruhani. Rumah ini, kiai ini adalah rumah yang lebih pada fisik sebetulnya. Ruhaninya itu di mana? Kalau jasmaninya kita buat sendiri. Ruhaninya di mana? Rumah ruhani. Rumah jasmani kita jelas. Kalau lungo ndak pamit, ya minggat, ya gelandangan, lalu ya bambung. Rumah ruhani di mana? Rumah ruhani itu sebetulnya ndak usah buat. Dibuatkan oleh Allah. Itu di surat Ali Imran 96-97 itu. Inna awala baiti wudhi alinas. Lalladzi bibakata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Yang pertama-tama kali saya nyatakan rumah untuk seluruh umat manusia adalah bibakah. Bibakah itulah bakah. Karena itu rumah ini juga harus dikunjungi setiap hari. 5 kali sehari semalam itu kita harus berada di rumah itu untuk jaga hati. Lewat apa? Lewat sholat 5 waktu itu. Karena itulah sholat 5 waktu itu tidak boleh kalau tidak menghadap ke kiblat. Penduduk bumi ini yang muslim 5 kali sehari semalam harus menghadap rumah itu. 5 kali. Orang Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura ngadap barat, orang Rusia ngadap selatan, orang Yaman, Sudan ngadap ke utara, orang Eropa ngadap ke timur, ngadap ke rumah itu. Sebetulnya Ibu dan Bapak-bapak sekalian, agar tenang, kita tidak cukup menghadap, tapi ingatan kita. Ingatan kita itu merasa berada di rumah itu. Tapi betapa susahnya. Begitu Allahu Akbar, apa yang kita ingat? Macam-macam itu. Kenapa yang kita ingat kok macam-macam? Coba dibaca surat Jin, ayat 19. Bahwa ketika kita ini lagi sholat, maka jin-jin itu tidak hanya 1, 2 disebutkan di ayat itu berdesak-desakan untuk ganggu kita. Berdesak-desakan ganggu kita. Di surat Jin ayat 19 itu. Hanya di situ terjemahannya kurung. Itu Muhammad. Sebetulnya bukan Muhammad, keliru itu sebetulnya. Mukmin sebetulnya. Abdullah itu ditulis kurung Muhammad, padahal mukmin. Iman. Kita semua yang digoda. Kalau Muhammad tidak digoda, mukmin. Itu yang digoda itu. Nah, tapi tidak apa-apa. Mungkin karena pemahaman yang berbeda, tidak apa-apa. Yai kan
mengatakan pemahaman berbeda-beda. Tapi kalau yang digoda itu Muhammad, seolah-olah kita tidak digoda kan gitu kan. Padahal sebetulnya Muhammad itu ya rasanya mulia kayak begitu kok jinnya berani gitu, enggak berani mestinya itu. Enggak ada Muhammad itu sebenarnya berani. Kalau tahu siapa Muhammad itu. Tapi kalau Muhammad hanya dimaknai anaknya Abdullah dan Aminah, lalu kemudian suaminya Khadijah, mungkin berani. Tapi kalau dimaknai seperti yang tadi saya katakan, Alif Lam Mim adalah Alhamdulillah, adalah Ahmad, adalah apa itu namanya Muhammad, yang itu yang betul-betul mendalam, saya kira itu tidak berani. Nah, ketika kita berada di situ, makanya lalu kemudian ada qad narota qaluba wajhaka fis sama. Aku lihat, nah, tangan wajahmu menghadap ke langit. Falan waliyannaka kiblatan tardoha. Apa namanya? Aku palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu sukai. Di mana itu? Fawali wajhaka sataral masjidil haram. Jadi kita disuruh menghadap ke Masjidil Haram. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka syataral masjidil haram. Kalau kita berada di situ, Ibu Bapak sekalian, seperti yang dibimbing oleh Kiai ini, maka hati ini jadi tenang. Dan kalau hati tenang ini seperti yang diajarkan oleh Kiai, harganya tidak ternilai kan. Ya toh Kiai? Kalau hanya punya mobil, punya rumah, punya ini macam-macam itu bisa hilang ya. Tapi kalau hati sudah tenang, sudah damai, sudah mutmainnah, sudah disapa oleh Allah dengan sapaan yang indah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah tadi, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyatan kuli fi ibati, yang disebut oleh Yai ini, itu mahal. Kalau uang itu tidak ada serinya kan itu Yai. Karena itu ini sebetulnya mahal banget ini sebetulnya. Ini mahal. Tapi tidak semua orang tahu sebetulnya ya ini. Makanya tidak ngaji kadang-kadang juga tidak mau. Giopo gitu. Tidak ngerti gitu. Lek ngerti hidup ini begitu panjang sebentar dan lalu kemudian nanti berakhir kayak begitu. Rasanya menyesal. Tidak ngaji itu lalu menyesal sebetulnya itu. Ini mahal banget, tidak bisa diganti oleh apapun itu kan. Karena itu. Nah, lalu kemudian cahaya dari mana itu? Cahaya itu ya dari Rasulullah. Sebetulnya kita ini dari Allah. Dari Allah lewat Rasul. Rasul jangan untuk bercahaya. Rasul jangan dilewati. Wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, kan itu kan. Hendaknya kamu taat kepada Allah dan Rasulnya dan carilah wasilah, disuruh cari wasilah. Hanya seringkali kalau di tengah masyarakat itu lalu terjadi debat. Apa kita ini tidak langsung saja kepada Allah? Wong Allah kepada kita juga lewat Rasul. Allah kepada kita kan lewat Rasul. Bahkan kalau kita beradzan, gitu, donga adzan, ada orang yang mengingatkan saya, dulu kan pernah ceritakan ya, datang ke rumah Pak Imam ini sudah membuat kampus, ini, maju, berarti amalnya banyak. Nanti kalau kesandung satu kan saya kasihan, gitu. Karena itu saya memberanikan diri untuk mengingatkan Pak Imam, katanya. Mengingatkan saya, katanya. Mohon Pak Imam tak ingatkan, jangan tersinggung. Enggak, urusan agama kok tersinggung, tak bilang itu. Apa yang sama mengingatkan pada saya? Katanya ketika saya berdoa itu kok lalu kemudian saya pakai wasilah. Sholawat dulu kepada Rasul. Kok lalu kemudian mohon Rasul untuk menjadi wasilah kepada Allah, itu tidak boleh Pak Imam. Memohon itu kudu langsung. Lalu kemudian saya ngomong, lah ya aku kimi krungu, tak bilang itu kan. Aku mi krungu sinten ya krungu kowe, tak bilang. Krungu kowe kuwi.
Loh kok saya, Pak? Iya, kamu sering kali adzan. Awakmu di pengurus organisasi sampean ndak tahu adzan? Tahu adzan ndak? Nggih nate. Lek bar adzan iki sampean ndonga ndak? Nggih ndonga. Apal ndak dongane? Tak bilang. Apal. Jadi unekno jajal aku tak rungokne, tak bilang. Sing tak maksud aku krungu-krungu itu. Lalu kemudian dongo, Allahumma robba hati da'wati tamah wa sholatil qaimah. Hati Sayyidina Muhammadil wasilah. Lu sampean kok datangkan Muhammad sebagai wasilah. Kok sampean ora oleh? Kok sampean ora oleh aku wasilah? Sementara sampean dongo supaya Muhammad didatangkan sebagai wasilah. Nggih nggih jere. Nggih jere. Lu sampean kuwi. Sampean iki ora ngerti. Jadi sampean iki lek ngono kan biyen ndonga iku ora ngerti tegese lho bener. Padahal sampean ngaku bisa bahasa Arab. Dia bisa bahasa Arab. Bahasa Arab kok ora ngerti gitu loh. Sampai mewanik-wanikan ke rumah saya, ngingatkan karena kasihan sama saya. Tapi bareng tak takoni lho iya. Nggih ngapunten Pak, nek ngoten kula salah. Salah kowe kuwi. Salah. Apa maneh sing ganjel ning pikiranmu? Nah itu. Tanya pernah dengarkan ada orang baca surat Yasin. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Lha sing salah ya apa? Lha Yasin kok salat. Kowe ora ngerti. Awakmu kira biyen saiki masih dudu sekarang bukan NU. Pindah itu kan. Yang apa-apa itu loh, apa-apa bid'ah itu loh ya, bid'ah bid'ah. Tapi biyen tak delok kowe NU. Waktu zaman awakmu NU biyen apal sholawat badar ndak gitu. Apal jajale nekno. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah lho. Ala Toha Rasulillah lho sapa? Toha Rasulillah. Yasin Habibillah. Habibillah itu sapa? Sinten? Ya Muhammad kuwi kan nyebut Muhammad itu sama dengan nyebut Yasin. Dikira Muhammad itu hanya punya satu nama, punya 1000 nama beliau itu kan. Awakmu apal imi sitok, apal sitok, ngiling nih sing apal akeh. Aduh. Jadi gini loh, memang kadang-kadang ini ngaji, ini perlunya ngaji, ini ya seperti ini ngajinya itu. Aku kan bisa maca dhewe ning omah. Ya bisa maca, tapi kadang-kadang pemahamannya ora masuk ning atine, kan itu Yai. Kayak di sini pemahamannya lalu kemudian menjadi masuk, itu loh. Ini apal roh sitok dikira ngomongi sing roh akeh. Padahal mestine sing akeh ngomongi sing ini aku ini memang kadang-kadang menjadi angel kalau ketemu sing nom-nom. Gitu kan? Agama ini kan angel Yai. Ketemu sing ngono-ngono iki lho dadi angel banget rumah aku iki. Kok kayak gitu kan. Jadi sebetulnya Muhammad itulah sebagai cahaya sebetulnya. Muhammad itu cahaya. Muhammad itu cahaya Allah. Sedangkan kita ini cahaya Muhammad. Karena itu kita harus mencari Muhammad. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku itu dari Allah. Sedangkan mukmin itu adalah dari aku. Itu kan ada kajian-kajian tentang Nur Muhammad. Kajian-kajian tentang Nur Muhammad. Kita ini cahaya Muhammad. Kalau Yai mengatakan, itulah perlunya sholawat-sholawat sampai pergi zikir. Itu sebetulnya adalah berburu cahaya sebetulnya. Itu adalah berburu cahaya agar kita ini tidak lalu tenggelam di sebuah kegelapan. Agar tidak tenggelam di kegelapan. Betapa susahnya lek masa gelap ini. Wong ada kue saja lek gelap ya ra ketok Yai. Iya ya, aku kan dikai kue banyak ini. Lek gelap aja ra ketok itu kan. Itu pentingnya cahaya itu.
Nah, kita ini berburu cahaya. Ingatan kita itu selalu ke apa itu namanya? Server. HP ini kan ada server. Kalau enggak ada, ini kan ada namanya listriknya ada, pulsanya ada. Kalau enggak ada servernya, itu enggak bisa loh sebenarnya untuk komunikasi. Ruhani kita ini juga ada server besar. Maha server. Lah server besar itu adalah Rasulullah, Nifaitullah. Makanya kita ingat itu, ingat Rasulullah, maka lalu kemudian kita dapatkan cahaya dari situ. Masih banyak ya, ini sudah ada berapa ya? Sudah kesel ya? Setengah 6. Hah? Setengah 6. Nah, cahaya ini yang katanya Yai tidak boleh redup. Cahaya ini tidak boleh redup. Karena itulah di surat Ali Imran itu. Saya tadi kalau surat Ali Imran ini, saya senang sekali, Rai. Tidak boleh redup. Surat Ali Imran itu kan keluarga Imran, Yai. Keluarga ideal. Masih Imran. Ada Mas Imran. Pak Imran. Itu keluarga ideal itu. Imran, keluarga Imran keluarga ideal. Coba kalau kita lihat surat sebelumnya itu apa? Surat Al-Baqarah kan? Surat Al-Baqarah itu kan apa? Baqarah itu kan sapi. Sapi betina. Jangan-jangan itu mau nyebut menungso gitu lalu kemudian tidak enak gitu kan. Tapi lalu kemudian disebut saja Baqarah. Baqar, sapi betina. Sapi itu perilakunya mirip-mirip menungso itu. Coba ketika bobot, sapi itu bobotnya persis menungso 9 bulan 10 hari. Sapi itu 9 bulan 10 hari. Nyusunya juga 2 tahun. Menungso kan juga 2 tahun itu kan. Itu. Lah kok Joko seperti menungso? Menungso itu angel. Menungso itu angel diurus. Jadi kalau kita menjadi menungso ini, menungso itu kan dulu saya katakan di dalam Quran itu disebut insan, disebut anas, disebut al-bashar, disebut bani Adam. Nah, kita jangan mau disebut dengan apa itu namanya, insan itu. Itu si Pak Habibie ya, di Serpong sana itu membuat pesantren namanya Insan Cendekia. Nah itu kan. Di kampus-kampus itu ada organisasi HMI. Pak Soleh dulu pernah masuk enggak? BMI. Itu namanya kan Insan Cendekia juga ya. Insan Cendekia. Insan Cita atau apa? Insan Cita loh enggak salah. Lu tak terangkan kemarin. Kok dinamai sekolah mutu ini kok dikarenakan Insan Cendekia? Tak bilang. Kenapa Pak Imam? Insan itu jelek, tak bilang. Kok tahu jelek? Coba lihat di Quran. Setiap kata insan selalu digandengkan dengan hal yang negatif. Innal insana li rabbihi lakanut. Manusia itu pada hakikatnya ada kepada Tuhannya saja ingkar, Tuhan itu. Innal insana layatho. Manusia itu selalu melampaui batas, berlebih-lebihan. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia berkeluh kesah. Manusia itu selalu berkeluh kesah. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu selalu merugi. Innal insana ladulmun mubin. Dolim yang nyata manusia itu. Manusia itu doluman jahula. Dolim dan jahil. Kafuro. Jidala, suka debat, do'ifa, lembek. Jadi kalau disebut insan, itu selalu digandengkan dengan hal yang jelek. Kecuali satu, di surat At-Tin itu, lakot insana fi ahsani takwim. Tapi lalu sumarodatna hu asfala safilin. Ini jelek tak bilang. Sehingga kalau sampean itu
duwe madrasah jenenge Insan Cendekia, itu kurang tepat sebetulnya, tak bilang itu. Kok mutu, wong jenenge wis ra mutu, tak bilang itu kan. Insan itu jelek. Cita, insan itu setan. Hawa nafsu dunia setan. Setan yang cendekia. Berarti sampean ingin melahirkan lulusan setan-setan yang pinter. Loh, ini sejak dulu begitu, tidak ada yang kritik. Ya, kalau tidak ada kritik mungkin tidak berani kritik. Cobalah, sama cek di Quran sendiri, tak bilang gitu. Seperti itu. Nah, itu diceritakan di surat Al-Baqarah. Menungso yang kayak begitu itu gambaran saya, kalau saya di tengah ngaji ini. Kalau diajak mengaji kayak begini ini, kan itu, maka insya Allah bisa baik, gitulah ya. Diajak ingat Allah, diajak ingat Rasul, diajak, itu menjadi baik. Itulah di Ali Imran. Dari mana? Itu. Di ayat 91. 91. Ali Imran itu apa? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, itu kan? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini digambarkan di surat 190-91 dan agar menjadi sabar tadi, Yai. Hanya kadang-kadang saya itu pikir-pikir, surat Ali Imran yang keluarga bagus itu kok diteruskan dengan surat An-Nisa itu. Kenapa ini kok bare Ali Imran kok Nisa itu? Jangan-jangan memang kunci kebahagiaan di rumah tangga itu adalah di yang duduk di atas itu, bukan kita itu. Nisa, kuncinya Nisa itu. Makanya Nisa juga harus ikut ngaji. Nggak bisa wakil bapak-bapak. Sebab kunci kedamaian itu adalah yang ada di atas itu. Bukan yang di bawah ini. Karena itulah ditaruh di atas ini. Itu sudah benar di atas itu. Itu kan. Sebab sebaik-baik keluarga, kalau nisanya kurang bagus, itu kan. Maka coba sama lihat. Ada orang begitu bagus, orang bagus, jadi rasul, tapi karena istrinya jahat, itu ya tidak sukses dakwahnya. Yang Nabi Nuh, Nabi Lut, itu kan seorang rasul, tapi dakwahnya tidak sukses. Karena apa? Karena nisanya kurang bagus. Tapi coba, Fir'aun, kurang jahat apa Fir'aun itu? Fir'aun itu kan jahat banget. Tapi karena nisanya bagus, Asia itu kan bagus nisa itu kan. Maka Musa pun jadi selamat coba. Jadi kuncinya memang itu. Yang di atas itu. Untung bapak-bapak, ibu-ibu juga ikut ngaji kan itu kan. Alhamdulillah. Tapi nisa yang bagus-bagus kayak begitu, kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, nah itu. Itu juga bisa ngambek gitu loh. Itu coba sama tanya tapi dia enggak. Makanya itu setelah surat An-Nisa, surat Al-Maidah. Al-Maidah, hidangan. Karena sudah adzan, kita teruskan kapan-kapan ya. Oke. Kita akhiri itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak perlu dijadikan sebagai keputusan. Jadikanlah bahan pertimbangan, bahan renungan saja. Sebab semua ada tergantung pada kita. Yang penting kita selalu mendapat doa.